Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 INFB. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah struktur data. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada saya Iza Muhammad Hafiz dengan NIM J0303201097. Yang kedua ada Muhammad Renaldi Dewanto dengan NIM J0303201049. Dan yang terakhir ada Olivia Agustina dengan NIM J0303201052. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian queue. Queue bisa disebut juga sebagai antrian pada struktur data. Pengertian queue adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh queue paling sederhana dapat dilihat pada tumpukan. Hal ini menggunakan prinsip masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out. Dan pada antrian yang mana prinsipnya yaitu first in, first out, atau masuk pertama, keluar pertama. Kemudian, tujuan program yang kami buat yaitu bertujuan untuk membantu pemerintah setempat, khususnya pemerintah sosial, dalam melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu pembagian bantuan sosial atau bansos, di mana nantinya program ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan batas maksimal jumlah antrian, memasukkan data antrian agar pembagian bansos dapat berjalan dengan tertib, di mana tidak ada orang atau anggota yang menerima bansos menerobos antrian, karena semuanya sudah didata sesuai dengan aturan. Kemudian saya kembalikan ke Hafiz. Ya, selanjutnya ada penjelasan program. Yang pertama, di sini ada menentukan barisan, di dalamnya terdapat memasukkan batas maksimal jumlah antrian. Yang kedua ada menu utama. Di dalamnya terdapat melihat daftar antrian, mengambil antrian, dan keluar dari program antrian. Selanjutnya di sini ada kode program. Pada program ini, kami membuat kelas queue yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Salah satunya init yang berfungsi untuk menginisialisasi. Di dalamnya terdapat beberapa parameter, diantaranya self size, self current, size, dan self data. N sama dengan init merupakan penjelasan untuk menentukan maksimal jumlah antrian. Ya, pada fungsi berikutnya di sini terdapat fungsi menu yang berguna untuk menampilkan pilihan menu yang terdapat di dalam program. Serta pengguna dapat menginputkan angka untuk memilih program yang akan dijalankan. Jika kita pilih 1, maka akan menjalankan program self data atau melihat antrian bansos. Jika kita pilih nomor 2, maka akan menjalankan program mengambil antrian. Jika kita inginkan angka 3, maka akan mengeluarkan seseorang dari antrian. Dan jika kita menjalankan program nomor 4, kita akan keluar dari program Python-nya. Dan jika guna menginputkan angka selain 1 sampai 4, maka akan keluar opsi untuk pengguna memasukkan angka 1 sampai 4. Berikutnya ada program fungsi isEmpty untuk mengecek apakah antrian sudah terisi penuh atau belum. Jika antrian belum terisi, maka akan mengembalikan nilai true. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Fungsi isFull bertujuan untuk mengecek apakah antrian sudah terisi penuh atau belum. Jika antrian sudah terisi penuh, maka akan mengembalikan nilai true. Dan jika belum, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olive. Fungsi selanjutnya adalah fungsi NQ. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menambah data dalam antrian, di mana nantinya jika kita menambah data, maka akan sesuai dengan urutan.
Kemudian yang kedua ada fungsi DQ. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menghapus atau mengeluarkan data dari antrian sesuai dengan first in, first out, di mana data yang pertama masuk, nah data tersebut juga akan yang pertama keluar. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu ada visualisasi queue. Fungsi visualisasi queue adalah termasuk dalam program yang jika program tersebut penuh, maka akan mengeluarkan output tidak ada antrian. Jika program tersebut tidak penuh, maka program tersebut akan mengeluarkan output berupa data antrian yang telah ada pada sebelumnya. Kemudian ada fungsi yang selanjutnya yaitu lihat data, di mana fungsi pada lihat data ini yaitu berguna untuk memanggil fungsi visualisasi queue sehingga pengguna dapat menginput angka yang nantinya berguna untuk memanggil fungsi menu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renaldi. Berikutnya fungsi tambah data. Fungsi tambah data ini berguna untuk menambahkan data di mana dapat menginputkan nama untuk antrian bansos. Setelah itu akan dicek apakah antrian masih dapat diisi atau tidak dengan memanggil fungsi. Jika data sudah penuh, maka akan menampilkan tidak dapat ditambahkan ke dalam antrian. Jika antrian masih kosong, maka akan memanggil fungsi enqueue. Fungsi antrian selanjutnya yaitu bertujuan untuk mengeluarkan data dari list antrian. Di sini, fungsi akan memanggil fungsi isEmpty jika tidak terdapat antrian. Dia akan mengeluarkan output, maaf, antrian kosong. Dan dia akan memanggil fungsi DQ ketika terdapat antrian. Nah, program terakhir ini berfungsi untuk menampilkan menu queue dan menu utama. Nah, selanjutnya adalah tampilan program dari antrian bansos yang dikerjakan oleh kelompok 6 P2. Di sini ada nama-nama dari kelompok. Yang pertama ada saya, Muhammad Renaldi Dewanto, ada Olivia Agustina, dan ada Iza Muhammad Hafid. Di bawahnya itu ada perintah untuk masukkan jumlah antrian. Untuk bansos hari ini, kita bebas memasukkan berapapun angkanya. Seperti contoh, kita masukkan angka 3. Nah, jika kita telah masukkan nomor antrian, maka akan menampilkan daftar menu. Yang pertama ada melihat daftar antrian bansos, yang kedua ada mengambil antrian atau enqueue, yang ketiga keluar dari antrian atau DQ, dan yang keempat adalah keluar dari program. Jika kita mengetikkan angka nomor 1, maka kita akan melihat daftar antrian bansos. Di sini kita belum menginputkan daftar antrian bansos, maka akan keluar tidak ada antrian. Lalu kita mengetikkan enter kembali. Kita mengetikkan angka 2 untuk masukkan data antrian bansos. Di sini kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama, seperti contoh Asep. Nah, data atas nama Asep berhasil ditambahkan ke dalam antrian. Kita akan mengecek apakah nama Asep telah terdaftar di dalam antrian. Kita hanya perlu mengetikkan angka 1, lalu enter. Maka data Asep telah termasuk dalam antrian bansos. Jika Asep ini telah mengambil bansos, maka kita tinggal mengetikkan angka 3 dan Asep akan keluar dari antrian bansos. Nah, jika kita ingin keluar dari program, maka kita akan mengetikkan angka 4 dan kita telah keluar dari program. Sekian dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
kasih.